Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita lanjutkan di bahasan kita di surat At-Takwir. Surat yang bicara tentang hari kiamat dengan sangat mendetail sekali. Sampai pada ayat yang ke-10. Bicara tentang apa yang terjadi ketika hari kiamat itu tiba waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza suhufu nusyirat. Dan apabila ya, lembaran-lembaran telah dibuka lebar-lebar. As-suhuf secara bahasa dulu sebelum kita lihat penjelasan dari Imam As-Sa'di. Ya. As-suhuf artinya as-suhuf itu artinya lembaran. Ya. Suhuf artinya lembaran-lembaran. Ya. Bentuk jamak dari sahifah. Ya. Bentuk jamak dari as-sahifah. Berarti as-suhuf artinya lembaran-lembaran. Yang dimaksud dengan lembaran ini apa? Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan al-mustamila ala ma amilahul amiluna min khairin wa syar. Yaitu lembaran-lembaran yang berisi apa yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku perbuatan itu min khairin aw syar, baik ataupun buruk. Nusyirat ay furriqat ala ahliha. Disebar, dibagi, diberikan kepada para pemiliknya. Fa'akhidun kitabahu biyamini. Ada yang menerima lembaran-lembaran ini dengan tangan kanan. Wa'akhidun kitabahu bisimali. Ada yang menerima lembaran-lembarannya ini dengan tangan kirinya. Au min wara'i dhahri. Atau dia menerima lembaran-lembaran itu dari balik punggungnya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bahwa nanti di hari kiamat setiap orang, siapapun dia akan menerima apa yang telah dia perbuat dan selama dia perbuat di dunia. Terlepas perbuatan itu apa aja. Jadi catatan-catatan yu'ta akan diberikan pada setiap orang tis'atun wa tis'una sijilan. 99 lembar. Kullu sijilin madda basarih. Setiap lembarnya sepanjang mata dia memandang. Ya, inilah lembaran itu. Apa yang terdapat di dalamnya? Yang terdapat di situ adalah ma yalfidhu min qawlin illa waladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu berbicara atau berbuat sekecil apapun, melainkan ada malaikat yang mencatat baik ataupun buruknya. Jadi lembaran ini berisi apa? Semua yang kita perbuat. Yang kita perbuat itu kebaikan, atau yang kita perbuat itu keburukan. Yang kita perbuat itu besar, ataupun yang kita perbuat itu sangatlah kecil. Makanya orang kafir mengatakan, Mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Mereka mengatakan,
Ada apa dengan lembaran-lembaran ini? Tidak menyisahkan perbuatan yang sangat kecil pun, apalagi yang besar. Melainkan semua tercatat jelas, terpampang jelas di depan mata kita semua. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi sedikit pun dari apa yang diperbuat oleh hamba-Nya. Nah, jadi sekecil apapun yang kita perbuat, pasti akan mendapatkan ada catatannya di sana. Tercatat sangat rapi dan tidak akan berubah catatan itu. Catatan ini tidak akan berubah dan tidak ada yang menghapus kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memaafkan kesalahan. Inilah catatan. Makanya Allah mengatakan apa contohnya? Wala taqul lahum uf. Kalian jangan ngomong sama orang tua. Kenapa? Itu saja tercatat. Contoh pula dalam hadis wa imatatul adza 'anil tariqi shadaqah. Menyingkirkan satu kotoran, batu atau apa saja yang mengganggu pejalan kaki itu bernilai sedekah. Dan seterusnya. Jadi lembaran ini adalah itu isinya. Apa yang kita perbuat. Ya. Baik, ya tercatat sebagai kebaikan. Buruk, ya tercatat sebagai keburukan. Mulai kita hidup mukallaf sampai kita wafat. Semua dicatat. Musyirat nanti saat itu akan diberikan kepada kita sebagai bentuk pelaporan. Dibagi ke kita. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun mereka yang menerima catatannya dengan tangan kanan, yang bertanda bahwa amalnya dia yang tercatat di situ baik sudah. Ya ada yang salah, tapi Allah memaafkan sudah. Sudah hilang, sudah dimaafkan semua. Ditutup, dimaafkan sama Allah. Sudah. Allah kasih dengan tangan kanan. Makanya Allah akan hisab, dia hisab yang ringan sekali. Maka dia pun akan menemui keluarganya di surga dengan penuh kebahagiaan. Semoga kita yang seperti ini. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Ada mereka yang menerima catatannya dengan tangan kiri. Dia akan teriak dengan sangat keras sekali bahwa itu adalah kebinasaan dan kehancuran. Berarti apa? Berarti yang lebih banyak tercatat di situ adalah keburukan semua. Merah semua. Maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Di ayat yang lain surat Al-Haqqah, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Mereka yang menerima catatan dengan tangan kanan, dia akan bangga mengatakan kepada semua orang, mau ngeliat, mau baca nih, ini loh catatanku bagus semuanya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Adapun mereka yang menerima dengan tangan kiri, dia akan menyesal dan dia mengatakan, andai saya tidak mengalami hari hisab. Nggak mungkin. Ma'adri ma hisabiyah. Dan seterusnya penyesalan dia.
Hartaku tak bermanfaat, kedudukanku nggak manfaat. Andai kematian itu sebagai akhir dari segalanya, tidak mungkin. Inilah bentuk keadilan Allah. Makanya Allah mengatakan, wala yadhlimu rabbuka ahada. Berarti semua ini Allah lakukan apa? Dan Allah tahu bahwa ini penghuni surga, ini bakal penghuni neraka. Allah tahu. Kenapa? Karena ini adalah bentuk keadilan Allah kepada semuanya. Jemaah. Berarti apa pelajarannya? Apapun yang kita ucapkan, ya, atau sebelumnya apapun yang terbersit di hati kita, niatan yang kita ucapkan, yang kita perbuat di depan orang banyak, di saat kesendirian, semua ada catatannya, tertulis rapi di akhirat. Yang kita lihat di media sosial, yang kita lihat di luar media sosial, yang kita tulis di WhatsApp, yang kita tulis di Facebook, di Instagram, di media-media sosial yang lain. Semuanya ada catatan. Yang kita ucapkan berkaitan dengan diri kita. Yang kita ucapkan berkaitan dengan orang lain. Semua ada catatan. Perbuatan kita juga sama. Baik sendiri, sepi, maupun di depan orang banyak. Semua ada catatan. Baik ataupun buruk. Berarti apa cuman? Artinya kita jaga niatan kita. Jangan sampai kita memiliki niat-niat yang nggak benar. Niat yang buruk, niat kotor. Niat apa ini? Kita jaga mulut kita. Kita ngomong kita, bicara kita. Kita jaga perbuatan kita. Kita jaga mata kita. Nggak melihat yang haram. Kita jaga kuping kita untuk mendengar. Tidak mendengar kecuali yang baik saja. Kita jaga apalagi tangan kita untuk nggak nulis, nggak menyentuh, mengambil. Kita jaga tubuh kita. Kita jaga mulut kita untuk tidak masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita, kecuali sesuatu yang halal. Kita jaga kaki kita untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang haram. Kenapa? Semua itu akan dicatat. Semua ada catat. Semua diberikan kepada kita. Kalau sudah begitu, ainal mafar. Mau pergi kemana kita? Kalla la wasa. Sungguh sudah nggak ada tempat. Di sini catatan bukti semua. Nanti ada saksinya juga. Selain lembaran ini ada saksi. Apa saksinya? Ya tubuh kita sendiri semua jadi saksi. Ini bicara semua ini nanti di hari kiamat. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat kami ini tubuh ini bicara adalah zat yang membuat semuanya berbicara. Semoga Allah meneguhkan iman kita. Tetap berjalan di atas jalan yang lurus Islam. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita ilmu yang manfaat, yang membimbing kita. Semoga Allah meneguhkan kita untuk amal. Ya, semoga Allah karuniakan kepada kita teman-teman yang saling menasihati, saling mengingatkan. Ya, semoga Allah membimbing keluarga kita, anak-anak kita, mengampuni dosa-dosa kita semua. Ini ayat yang ke-10 jemaah. Kemudian yang ke-11. Wa idza sama'u kusitat. Dan apabila langit dilenyapkan. Apa maknanya? Wa idza sama'u kusitat. Kusitat kalimat pasif
Yang maknanya kata Imam As-Sa'di adalah uzilat. Disingkirin sudah. Mataharinya disingkirin. Maaf, kok matahari? Sama langit. Langitnya disingkirin sama. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah kata beliau, yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Hari itu langit ini pecah dengan ghamam, kayak kabut, kayak apa ya? Kayak asap begitu ya. Kemudian yauma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Hari itu langit ini kami lipat seperti kita melipat-lipat buku. Kemudian kata beliau juga seperti ayat wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Bumi semuanya di bawah qabdah, genggaman Allah Subhanahu wa taala. Qabdatuhu, di genggaman Allah pada hari kiamat nanti. Sedangkan langit-langit dilipat dengan tangan kanannya. Allahu Akbar. Jadi kalau mataharinya idza syamsu kuwirat, matahari dilipat seperti kain, begitu juga langit nanti idza sama ukushitat. Begitu juga langitnya, mataharinya dilipat, langitnya dilipat, dihilangin sama Allah Subhanahu wa taala, hilang sudah. Mata bumi di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian pada ayat yang ke-12, wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Sudah mulai dinyalakan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Su'irat ay uqida 'alaiha fasta'arrat. Dinyalakan neraka itu fasta'arrat sehingga dia membara. Wal tahabat iltihaban. Lalu dia membara dengan bara yang luar biasa. Lam yakun laha qabla dzalik. Yang tidak pernah membaranya itu seperti ini. Baranya tidak seperti ini, luar biasa membaranya ini. Neraka ini. Subhanallah. Dipanaskan. Di sini Imam Ibnu Katsir saya tambahkan su'irat ay uhmiyat, dipanasin, dinyalain, dipanasin dengan bara dan panas yang luar biasa yang enggak seperti biasanya. Imam Qatadah mengatakan yusa'iruha ghadabullah, yang membuat neraka ini membara begitu hebatnya dan panas yang begitu hebatnya itu apa? Murka Allah sama orang kafir. Murka Allah sama orang yang berbuat syirik. Murka Allah sama mereka yang berbuat dosa-dosa besar. Dan berikutnya kata Imam Qatadah, yang membuat api ini benar-benar puncak membaranya, panasnya luar biasa, itu apa? Khotoya Bani Adam. Dosa-dosanya manusia ini yang bikin dia tambah panas. Jadi artinya semakin manusia berbuat dosa, tambah panas. Semakin manusia dicemplungkan di situ, bukan meredup. Kalau api kita kan, kalau dibiarkan meredup, tambah dimasukkan bahan, dia panas sesaat, tapi redup lagi, redup, habis. Tapi neraka jahanam, semakin hari tambah dimasukin orang, tambah besar panasnya, tambah besar, terus membesar, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan di hadis sahih, narukum hadhihi tis'atan wa sittina darajah. Api yang kamu ini 70% dari yang di neraka nanti. Artinya kamu ini di posisi yang paling rendah. Api di dunia ini paling rendah dari 70 tingkatan. Dari 69 kamu.
Artinya paling rendah api yang ada di dunia. Api di dunia ini paling rendah. Nanti masih ada 69 di atasnya. Berarti kan ini yang terakhir. Di atasnya ada 69 lagi. Kalau pembakaran baja di pabrik baja itu katanya sampai 3.000 derajat panasnya. Ada teman-teman yang kerja di pembakaran itu baja. Sampai 3.000 mereka bilang. Allah musta'an. Berarti 3.000 kali 69 derajat panasnya. Haula wala quwata illa billah. Dan Rasulullah SAW juga bercerita tentang adab yang Allah berikan kepada Abu Talib. Apa itu? Apinya sampai di telapak kakinya. Telapak kakinya. Tapi yang mendidih tempurung otaknya. Yang lepas adalah batok kepalanya. Allahumma inna na'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam. Kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, dari azab neraka. Dan semua perbuatan, amalan, perbuatan, ucapan yang bisa mengantarkan kita semua dari ke azab itu. Kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, azab neraka jahanam. Kemudian ayat yang ke-13. Wa idzal jannatu uzlifat. Lalu surga pun dan apabila surga didekatkan. Wa idzal jannatu uzlifat. Itu ketika surga ini didekatkan. Apa maknanya? Qurribat ila ahli. Didekatin kepada siapa? Didekatkan kepada si pelakunya. Qurribat lil muttaqin. Didekatkan kepada orang yang bertakwa. Jadi yang bertakwa dekat melihat surga. Sebagaimana pelaku neraka juga melihat neraka. Ya. Ya. Dan itu sudah terlihat sejak dia meninggal, mulai dari sakratul maut. Ketika dia ditaruh di kuburannya, maka dia akan melihat setiap hari, setiap jam, azab neraka jahanam. Dibukakan pintunya oleh Allah. Dari kuburnya dia itu dia melihat azab neraka jahanam. Fayati min harriha wa rayhiha. Fayati min harriha. Maka masuk ke kuburannya dia itu panasnya. Panasnya top. Masuk ke kuburannya. Kemudian mereka yang beriman. Mulai dia sakratul maut. Sampai dia di kuburan. Dilapangkan kuburnya dia. Kemudian dibukakan pintunya surga buat dia. Inilah tempatmu nanti. Fayatihi min rihiha. Maka masuklah ke dalam kuburan angin-angin surga. Wanginya surga. Lalu dia berdoa, ya Rabb, izinkan aku untuk cerita ini ke keluargaku. Oh, nggak boleh. Nggak boleh lah. Kalau gitu, ya Rabb, akhirnya salah. Kalau gitu cepetin kiamatnya. Saya ingin masuk itu. Sedangkan mereka yang melihat azab neraka. Ya Rabb, la tuqim sa'a. Ya Rabb, jangan kiamatnya, jangan. Dia udah diadab di kuburannya, digencet, panas. Makanya dia jangan kiamat. Didekatkan. Kayak inilah jemaah. Makanya Rasulullah SAW bilang apa? Ista'idhu billah min adab. Lindunglah kalian dari adab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Dari apa? Surga, memohon kepadamu surga. Dan amalan-amalan yang bisa menghantarkan kita ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah doa yang paling jamaah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika. Kita ulang-ulangi. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah.
Lalu Allah lanjutkan, apa yang terjadi ketika semua ini sudah ada di hadapan mata kita semua. Dari ayat yang pertama tentang matahari, kemudian bintang-bintang, gunung-gunung, kemudian fenomena pada binatang, ya, manusia, binatang, terus lautan, ya, manusianya sendiri, kemudian lembaran-lembaran itu sudah berterbangan untuk diterima oleh pelakunya, fenomena langit, terus neraka sudah mulai dibakar, dipanaskan semuanya sudah. Berarti mulai tambah panas tuh neraka sudah. Surga didekatkan pada orang-orang yang beriman. Ya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Alimat nafsum akhdarat. Saat itu setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Setiap jiwa alimat nafsun, aikul nafs, setiap orang, setiap jiwa. Li'itiyaniha fi sawqi syart. Jadi setiap jiwa. Karena ini datang dalam gaya bahasa syarat. Jika ini sudah terjadi, maka akan muncul ini. Apa itu ya 12 poin tadi itu ya disebutkan 12 ayat tadi, maka akan terjadilah ini. Apa itu setiap jiwa? Alimat nafsun, setiap jiwa akan tahu. Tahu apa? Ma'akhdor. Apa yang telah dia perbuat selama di dunia. Tahu semua yang dia perbuat. Selama ini kan di dunia karena orang dablek, ya, ngerasa benar, ya, ngerasa pinter, tak peduli dengan larangan. Ya, hawa nafsu menjadi kendali dia. Ya, kejahilan yang menyelimuti dirinya. Tapi dia nggak sadar kalau dia itu jahil, kalau dia itu budak hawa nafsu, nggak sadar. Dia merasa dirinya itu benar, hebat, dan sebagainya. Tapi nanti di hari kiamat, ketika poin-poin tadi itu muncul, kejadian-kejadian tadi itu terjadi, maka manusia akan tahu sebetulnya yang dia perbuat itu apa, baik atau buruk. Wawajadu, seperti di ayat Al-Kahfi, wawajadu ma'amilu hadir. Mereka mendapati apa yang telah dia perbuat itu terpampang di depannya, kayak bioskop begitu terpampang semua. Hadilah awsaf allati wasafallahu biha yaumal qiyamah. Inilah sifat-sifat yang Allah jelaskan tentang hari kiamat itu. Minal awsaf allati tanza'iju lahal qulub. Ini sifat-sifat yang membuat hati kita ini penuh dengan takut. Allah selamat enggak diri kita ini. Nah, ini sifat-sifat bikin kita takut. Jangan mau apa ya. Dunia diuber-uber, dikejar-kejar. Ternyata semuanya ini akan seperti ini. Watastaddu min ajlihal kurub. Kondisi bencana itu semakin parah, buruk. Keburukan itu nanti di hari kiamat tambah parah, tambah parah. Watarta'iddul farais wata'umul makhawif. Bulu-bulu manusia akan berdiri karena ketakutan yang luar biasa. Dan ketakutan itu sudah ada pada semua manusia. Watahutsu ulil albab lil isti'dad lidzalika. Artinya apa? Manusia yang dikaruniai akal. Akal. Berpikir dia, apa yang harus saya siapkan untuk hari itu? Apa persiapannya untuk hari itu apa? Watasjuruhum an kulli ma yujibullah. Sehingga kita akan melakukan segala sesuatu yang kita nanti nggak nyesel. Apa persiapan kita? Sehingga kita nanti nggak nyesel gitu loh. Ya Allah, ya lait andai kata jikalau dulu. Apa yang harus kita lakukan biar nanti itu kita ini nggak nyesel? Para ulama salah bilang, man arada an yanzura liyaumil qiyamah ka'annahu ra'ya falyatadabbar surah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, dan para ulama pun, kalau ingin melihat hari kiamat, pelajarilah surat. Inilah yang akan terjadi nanti. Jadi endingnya,
bagi mereka yang punya iman. Persiapan kita untuk hari itu. Agar nanti kita nggak nyesel di hari itu. Apa persiapan. Man arada an yuzakhzaha anin nar wa yadkhulal jannah. Siapa yang ingin jauh dari api neraka, jauh dari azab neraka, dan pengen masuk surga, falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billah. Wal ya'ti ma yuhib, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'tadi. Jika ingin dia jauh dari azab dan ingin masuk surga, hendaknya ketika kematian atau sebelum kematian itu tiba, hendaknya beriman sama Allah, bertauhid sama Allah. Berarti termasuk iman dengan para malaikat, iman dengan para nabi, Rasulullah SAW, dengan wahyu, dengan hari kiamat, dengan takdir. Dia beriman. Lalu apa? Ibadah, amal saleh. Lalu apa? Lakukanlah kepada manusia kebaikan yang sendiri kita sendiri ingin mendapatkan. Berbuat baik sama Allah. Inilah persiapannya. Meninggalkan semua yang dilarang. Kekufuran, syirik, dosa besar. Syahwat yang menyelimuti kita. Ya. Para ulama salah mengatakan. Ada 3 yang membuat manusia ini hancur. Dan ini biang kerok dari semua kejahatan. Usulul khataya. Biang kerok dari kejahatan semua ini 3. Apa itu? Sombong. Ini biang keroknya ini dari semua kejahatan. Hasad sama orang. Dengki. Obsesi terhadap dunia yang berlebihan. Takatsur. Lupa terhadap kewajiban dia sama Allah. Lupa akan Allah. Ini biang keroknya ini. Semoga Allah melindungi kita semua dan menjadikan hati kita ini suci, bersih, sehingga kita punya persiapan untuk hari akhirat yang baik. Iman, amal saleh, berbuat baik sama manusia. Jauh dari syahwat, terus belajar, sehingga jauh dari kejahilan. Diteguhkan hati kita. Diteguhkan iman kita, amal saleh kita. Dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Dijauhkan dari teman-teman yang buruk. Inilah ending saat itu apa yang terjadi. Ya. Berikutnya, ini Allah berbicara di sisi yang berbeda lagi. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk kekuasaan. Betul, kalau ada yang mau bertanya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah menyimak pembahasan ayat ke-10 sampai dengan ke-14. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Bapak Ibu teman-teman yang ingin bertanya bisa resen atau mengirimkan via chat. Betul. Ini ada yang sudah masuk di kolom chat, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan Ustadz dan semua kaum muslimin nikmat surga dan nikmat kubur. Saya ingin bertanya, ini agak di luar tema Ustadz. Apakah boleh seorang muslim memiliki perusahaan bank konvensional atau asuransi, memiliki bank atau asuransi konvensional? Dan apakah akan diazab kubur apabila tetap memiliki usaha tersebut sampai meninggal dan tidak bertobat?
Ya, barakallahu fiik. Ada hal yang perlu kita pahami. Pertama, ketika kita ada sesuatu yang bersifat emergen, darurat. Apa itu? Yaitu kita nggak mungkin menyimpan uang kita ini di rumah. Kayaknya zaman sekarang kayak orang menempatkan dirinya dalam kebinasaan sudah. Kalau naruh uang di rumah. Akhirnya kita harus menyelamatkan diri. Dan itu prinsip dalam syariat Islam. Menyelamatkan diri kita dari kehancuran. Kebinasaan, perampok lah, dibunuh, dan sebagainya. Maka kita menyimpan harta kita ini di bank. Boleh berarti? Boleh. Ya, boleh kita menyimpan uang kita di bank. Dengan syarat, tetap yang haram harus dihindari. Apa itu? Nggak ada riba, nggak ada bunganya. Bunganya kita ambil, kita keluarkan dari situ. Ya, atau kalau perlu, kita nyari bank yang memang tidak memberikan bunga. Atau bank yang memberikan bunga, tapi kan ada klausul untuk tidak mau menerima. Anda tolak klausul untuk menerima itu. Saya mau buka, tapi tidak ada bunganya. Centang, nggak mau terima bunga. Sepertinya ada di setiap bank seperti itu. Kalau di sini ya, nggak tahu kalau di luar negeri saya nggak paham. Jadi boleh dengan catatan itu. Kemudian yang kedua, menjaga diri dari keburukan, menjaga diri dari munculnya penyakit dan sebagainya. Boleh, boleh. Dengan cara apa? Dengan cara yang halal. Apa itu? Pola hidup. Ya kan? Dengan cara pola hidup. Nabung kalau ada sesuatu. Ini yang kita lakukan. Sudah. Nah, adapun sekarang seseorang yang malah membuka usaha dan bertransaksi dengan dunia riba. Wih, jelas ini haram, jemaah. Ya, ini tidak boleh, ini haram. Apapun alasan Anda, ya apapun penjelasan Anda, yang namanya riba tetap aja riba. Saya nggak ada niatan, dah, ada niatan. Tetap itu riba, tidak akan berubah. Riba akan berubah jadi yang lain dengan niatan baik Anda. Harus ditinggal, harus dibuang semua bentuk transaksi-transaksi atau malah bekerja di tempat itu, tinggalkan, resign lah, keluar dari tempat riba. Asuransi semua, tinggalkan asuransi Anda, tutup dan gunting itu kartu keanggotaan asuransi Anda. Nah, semua itu adalah haram. Terus saya bekerja malah di tempat itu, ya tinggalkan haram. Itu penyebab pengharamannya asuransi apa? Ada judi, ada gharar, nggak jelas, ada ribanya, komplit di asuransi itu. Daftar, baru bayar sekali, langsung bisa komplain dia. Kan? Terus dibiayai semua. Riba, judi, nggak jelas. Semua nggak jelas kapan. Apa yang dia ngeluarkan ini juga buat apa? Preminya ini buat apa? Jadi apa? Serahkan sama Allah. Ya, jangan mau kita diperbudak dengan hidup dengan jikalau seandainya apabila. Ini jawaban yang berikutnya. Orang yang hidup tenggelam dalam asuransi, orang nggak iman sama Allah dan Rasulnya. Tidak iman dengan Allah dan hari akhir. Tidak bisa, Ustaz, apa kaitannya? Ya, orang asuransi kan hidup seandainya jikalau apabila. Hidup dengan jikalau, hidup dengan seandainya, hidup dengan apabila. Saya waktu beli mobil, ditemui sama karyawan, saya nggak ikut campur, Ustaz. Kata si, datang mereka nawari, Pak, ini kami nawarkan asuransi all risk lah, apa ini, asuransi macam-macam. Apa ini, Mas?
Ini antisipasi Pak, jika terjadi kecelakaan, kami akan menanggung semua Pak. Saya diam. Setelah dia menjelaskan, Mas, beli mobil takut kecelakaan. Iya Pak, ini buat penjagaan Pak. Kalau seperti itu nggak usah beli mobil. Loh, kaget ya. Nggak usah beli mobil Mas. Nggak usah. Terus naik apa? Motor. Lebih parah Mas. Kecelakaan ini langsung mati Mas kalau motor. Naik angkot. Naik angkot supirnya sedeng Mas. Gendeng Mas. Jalan kaki ditabrak angkot Mas. Sama ditabrak motor. Terus gimana? Di rumah aja duduk Mas. Stres Mas. Terus gimana dong? Bingung. Pegang Pak. Pak ini kan antisipasi. Antisipasi itu belajar keluar dari rumah, baca doa, nyetir yang benar sesuai aturan. Jangan ugal-ugalan. Itu namanya antisipasi. Bingung dia pegang kepala nggak bisa ngomong. Ini terus kita hidup dengan ditakut-takuti jikalau seandainya apabila asuransi kesehatan, jikalau seandainya Anda kena jantung, hidup ditakuti. Apa ini? Itu bikin menderita. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Lihat ini, wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid, tauhid. Ini tawakal, ini isti'anah. Serahkan semua sama Allah. Kalau memang Allah takdirkan itu, ini musibah bagus. Kita berdoa semoga dengan ini Allah mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita. Kita berobat sesuai dengan kemampuan kita. Sudah. Hidup kok penuh dengan gak iman begini. Mereka itu orang kafir yang gak iman sama Allah, gak kenal akhirat. Terus hidupnya dengan apa? Hutan terus jikalau seandainya apabila baik menowo, kata orang Jawa. Nanti gini gimana? Kalau ini bagaimana? Wah, akhirnya ada timbul apa yang mereka sebut dengan antisipasi, antisipasi. Ini bukan antisipasi. Orang beriman gak begini, jemaah. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, assalamualaikum. Berikutnya ini melanjutkan beliau bertanya, bagaimana cara bertaubatnya Ustadz bagi jadi Muslim tersebut eh, jika masih memiliki perusahaan sampai sekarang, dan apabila eh, tetap memiliki perusahaan tersebut dan meninggal tidak mau bertobat, bagaimana Ustadz? Ya, maksiat itu untuk ditinggalkan. Fa'idha nahaitukum anhu fajtanibuh. Kalau aku melarang sesuatu kepada kalian, jauhi, jauhi. Kata Rasulullah SAW. Allah pun bilang, wa ma atakumur rasulu fakhuduh, wa ma nahakum anhu fajtanibuh. Apa yang diperintahkan oleh Rasul lakukan. Apa yang dilarang oleh beliau tinggalkan. Tinggalkan mas, tinggalkan. Kalau Anda pekerja, resign mas di sana. Ya, kalau Anda pemakai gunting itu kartu anggotanya, tutup mas, bubar. Kalau Anda pemilik, tutup mas perusahaan Anda. Oh nggak mau. Fa'in lam yantahu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Jika mereka tak mau menghentikan ribanya, Anda tahu ini riba, Anda tahu ini judi, nggak mau Anda menghentikannya, fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Umumkan. Allah ngajak perang sama Anda. Ada ancaman yang lebih berat seperti ini. Di Al-Quran tentang riba. Loh, ini asuransi. Asuransi kan riba. Cuma kelebihannya, judinya. Ngajak perang. Anda tahu ini haram, tapi Anda tetap melakukannya. Ini kan ngajak perang namanya. Haula wala quwata illa billah. Bencana ini. Ya, semoga Allah memberikan keteguhan iman buat kita semua. Wallahu a'lam. Silakan. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya kepada Ibu Idar dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini masih soal asuransi, Ustadz. Karena di sini Jadi panjang. kalau kita mau menyewa rumah, itu kalau tidak ada asuransi, yang pemiliknya tidak akan mau menyerahkan rumahnya untuk disewakan kepada kita. Kemudian di samping itu asuransi menambahkan lagi misalnya asuransi kecelakaan di rumah begitu. Jadi bagaimana itu, Ustadz? Saya memang ada asuransi rumah dulu, asuransi untuk menyewa rumah gitu, tetapi itu sudah saya hentikan. Tetapi asuransi kecelakaan di rumah tetap ada. Saya sudah minta keluar, tapi katanya tidak bisa, harus menunggu sampai kontraknya habis. Dan saya harus tetap bayar, walaupun saya tidak memanfaatkannya, Ustadz. Bagaimana itu, Ustadz? Terima kasih. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih Ibu Idar mempertajam bahasan di masalah ini. Orang yang ikut asuransi ini ada dua kondisi. Pertama, daruri, ittirari, bukan daruri, ittirari. Dan ada yang kedua, ikhtiari. Ittirari artinya apa? Terpaksa, dia nggak bisa. Dia nggak akan bisa nanti. Kalau nggak, dia nggak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Kecuali dengan itu. Seperti kita, kalau di sini kan kita dipaksa untuk asuransi perjalanan. Ya, kita beli tiket kereta, beli tiket pesawat. Karena ada asuransinya itu. Terus gimana dong? Terus kita berangkat haji. Kita bayar asuransinya juga kan. Ya kan? Ini kan bersifat itmirari, terpaksa. Kalau enggak, saya nggak bisa keluar kota, saya nggak bisa kemana-mana. Ya sudah, saya bayar, tapi itu karena itmirari saja. Dan itu bersifat kasuistik, di kasus itu aja kan. Anda sewa, ya udah selama Anda sewa. Sudah. Di situ, kalau enggak, Anda mau tidur di mana? Ngemper di jalanan, tidak bisa. Kita nginep di hotel pun kena asuransi juga di situ. Sekarang semua lini. Ngirim barang berharga ada asuransinya. Ngirim motor kena biaya asuransi. Ngirim mobil barang ada. Itirari terpaksa. Kalau enggak kita nggak bisa menjalankan aktivitas kita, nggak bisa hidup. Yang kedua karena ikhtiari itu pilihan. Nah ini yang pilihan itu. Itu pilihan saya. Bukan saya terpaksa, ada pilihan saya daftar asuransi untuk mobil, saya daftar asuransi untuk kesehatan, asuransi pendidikan anak, dan sebagainya. Itu kan ikhtiari pilihan saya. Terpaksa, ya itu ada yang terpaksa, tak bisa berbuat apa-apa kita. Ya sudah. Ada yang kedua, ikhtiari, pilihan saya. Nah ini yang berbahaya, ini pilihan ini yang dosa besarnya di sini. Ya, semoga bisa difahami. Jazakallah khair, Ustaz. Sama-sama Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Selanjutnya ada yang sudah masuk lagi di chat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang bekerja sebagai notaris? Ya, barakallahu fikum. Notaris pada aslinya boleh-boleh saja, tidak ada masalah, boleh notaris, nggak ada apa-apa. Cuman prinsip tetap kita pegang, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan menolong perbuatan yang haram dan jangan menolong perbuatan yang mengandung permusuhan dan pertikaian. Jangan ditolong transaksi riba, jangan ditolong transaksi judi.
Notaris jangan bantu orang yang transaksi akad riba. Jangan bantu orang yang zalim. Di situ catatannya. Tapi duitnya paling banyak di situ saat di riba. Di notaris dompleng di banknya itu yang paling banyak. Yang lainnya kalau selama nggak ada unsur yang haram ini nggak ada apa-apa. Kan notaris penting untuk pencatatan dokumen ya kan. Aku penting itu di era sekarang penting sekali keberadaan beliau-beliau ini. Cuman itu tadi hindari Anda membantu dan memperlancar transaksi riba. Ya. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan. Baik, ke jamaah, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Ini di chat, alhamdulillah sudah terbacakan semua, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sepertinya belum ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin ada Ya. penutupan, Ustaz, dari Antum. Ya, alhamdulillah intinya kita ini menjaga ketakwaan iman amal saleh kita. Maka Allah bilang apa? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Bertakwa, takwa yang benar. Taat jangan maksiat sama Allah. Bersyukur jangan kufur. Sabar atas semua musibah. Jangan kufur. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat melainkan dalam kondisi Islam. Artinya jaga ketaatan kita terus jaga sampai kematian kita tiba dan kita tutup dengan ketakwaan dan menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat buat kita semua. Sekali lagi, ya mutsabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahidat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kita untuk iman, untuk menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ya. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Kami mohon kepadamu maafmu dari semua dosa kita dan keselamatan dunia dan akhirat. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Selamat Wa istirahat. iyyakum. Iyyakum barak.